Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya lagi nangani treatment postpartus pada sapi yang tadi pagi melahirkan. Jadi nanti saya akan membuat video liputan tentang kelahiran sapi, ya seputar reproduksi sapi lah ya, supaya jenengan semua bisa tahu hal-hal penting apa yang memang harus diketahui, harus dilaksanakan, yang tidak boleh dilakukan, dan yang terpenting adalah bagaimana sih kita bisa memproduksi pedet satu tahun beranak satu kali, atau program pemerintah SMS setahun manak sepisan. Siap? Laskar Ngarit, kita langsung ke pasiennya. Nah, ini Laskar Ngarit Bres-Bres ini lahir 4 hari yang lalu. Tapi dia secara anatomi Laskar Ngarit harus bisa melihat. Nah, ini anatomi sapi yang perlu tindakan, embeng yang perlu tindakan, mengalami inkoordinasi gerakan dan aneh toh. Nah, miring tadi ya Laskar Ngarit. Jadi jenengan bisa memanggil dokter untuk meminta injeksinya khusus obat yang bisa diberikan untuk si pedet ini. Jadi jangan takut untuk menginjeksi, karena kita dulu pernah yang sampai miring ya bos ya. Jadi dia secara anatomi itu ini miring wes, sudah miring, akhirnya kita berikan treatment untuk pemulihan nutrisi yang dibutuhkan paling tidak 7 hari awal oleh seekor pedet, dan alhamdulillah sudah. Yang sebelah sana tadi itu sudah kita shoot di sana tadi sapinya. Siap Laskar Ngarit, itu intermezzo. Nah teman-teman dimanapun Anda berada, ini 4 hari yang lalu melahirkan, dan ini tadi pagi melahirkan. Sapi itu mengandung anak itu 279 hari sampai 292 hari. Ya, itu normalnya. Bisa kurang, bisa molor 9,3 bulan dan 9, sampai 9,7 bulan. Siap. Sapi birahi itu dikontrol oleh GNRH, oleh FSH, dan oleh LH Laskar Ngarit ya. Nah, untuk bisa normal, untuk bisa menghasilkan hormon GNRH, LH, dan FSH, seekor sapi minimal BCS-nya harus ini 2,5. Peternak yang sapinya melahirkan dan kondisinya seperti ini tidak boleh lebih kurus dalam perjalanan menyusuinya Laskar Ngarit. Jadi harus tetap seperti ini, bahkan kalau bisa digenjot. Kenapa? Karena nanti seperti video kita sebelumnya, ketika sapi ini nutrisinya kurang dan dia BCS-nya kurang dari 2,5 atau kurang dari 2, yang terjadi akan mundur birahinya Laskar Ngarit. Ya, kita tahu ini susunya bagus, tapi informasinya kurang bancar dibanding yang sebelahnya tadi. Ya, kesimpulan adalah untuk menjaga mekanisme hormonal, maka peternak harus memastikan bahwa nutrisi induk harus masuk, body condition score dijaga tetap pada angka minimal 2,5 Laskar Ngarit agar bisa birahi normal. Ini BCS-nya 2,5 menuju 2 ya, perlu diwaspadai. Kalau sudah mecungul, gerendut kayak gini ya, itu perlu diwaspadai Laskar Ngarit. Oke. Siap. Nah, batur itu harus keluar setelah sapi melahirkan dalam waktu 8-12 jam. Jika batur atau dawon atau plasenta tidak keluar dalam waktu 8-12 jam, maka itu sudah masuk retensio plasenta Laskar Ngarit. Retensio plasenta wajib
keluarkan ilmu lama, dikeluarkan secara manual. Ilmu baru digunakan enzim, tapi itu sulit dan mahal, Laskar Ngarit. Ilmu yang sedang dikembangkan saat ini adalah bagaimana tidak usah merogoh, tetapi itu butuh kurikulum pengobatan yang cukup menjelimet dan tidak semua dokter bisa melakukannya. Tidak semua dokter memiliki alat dan obatnya. Jadi jika dokter setempat masih menawarkan opsi merogoh, no problem, tetap jenengan terima saja, dikeluarkan lalu dilakukan pembersihan dan diinjeksi agar bersih, dan dalam waktu 40-56 hari sapinya bisa birahi pertama. Tapi disarankan kawin dilakukan di birahi kedua atau ketiga. Siap, itu seputar plasenta. Lalu rumusnya, Laskar Ngarit, kapankah sapi ini mengalami involusi uterus atau kembalinya ukuran dan fungsi normal rahim yang semula cuma 1 kilo menjadi gede 10 kilo karena dia ngemong si pedet itu dalam waktu 25 sampai 50 harian, rata-rata 44 sampai 46 hari rahimnya kembali mengecil secara ukuran dan fungsi. Maka dari itu jika jenengan punya sapi yang hari ke-40, hari ke-50 sudah birahi, berarti itu proses involusi uterusnya berjalan sangat baik. Dan jangan langsung dikawinkan, berikan obat cacing dulu, tunggu birahi kedua atau birahi ketiga untuk baru dikawinkan, Laskar Ngarit. Karena kita tahu obat cacing disarankan diberikan paling tidak 45 hari sebelum planning dikawinkan. Dari saat menikah, jika sekarang diberikan obat cacing, maka dia baru boleh dikawinkan kalau birahi paling tidak 45 hari, gitu gampangnya. Ya, siap, itu seputar involusi uterus. Lalu seputar birahi terkait dengan sapi betina. Sapi betina akan birahi setiap 18 sampai 21 hari sekali. Karena ada masa pre-estrus 1 sampai 3 hari, estrus 24 jam, met-estrus 3 sampai 5 hari, dan di estrus atau di antara 2 estrus itu terjadi 11 sampai dengan 15 hari, Laskar Ngarit. Maka dari itu sapi birahi itu terjadi setiap 18 sampai 21 hari sekali. Lalu kapankah waktu terbaik untuk mengawinkan? Ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat 8 sampai 12 jam dari puncak birahi. Ada yang berpendapat lebih dari 12 jam dari puncak birahi. Apakah masing-masing punya efektivitas? Ya, masing-masing punya efektivitas. Yang terpenting adalah jenengan mampu menghafalkan karakter dari masing-masing induk yang birahi, karena beda-beda. Laskar Ngarit, ada yang setelah dikawin baru keluar lendir buahnya tapi juga bunting ada. Jadi yang terpenting jenengan deteksinya tepat, lapornya tepat, petugasnya datangnya tidak terlambat, sperma yang digunakan oke, tata laksana lege artis, dan yang keenam jangan lupa berdoa. Siap, Laskar Ngarit. Nah, 1 kali 24 jam pasca kelahiran yang harus jenengan lakukan adalah memastikan dawon sudah keluar dan memastikan anak sudah menyusu dan mendapatkan kolostrum yang cukup sehingga perkembangannya normal. Anak ketika lahir dia merupakan bayi yang sangat rapuh, sangat rentan terinfeksi bakteri maupun virus. Yang dia butuhkan pertama adalah nafas. Ya, yang dia butuhkan pertama dari seekor sapi yang lahir adalah nafas. Yang dibutuhkan kedua adalah kolostrum induk, air susu induk. 4 sampai 5 hari awal itu tinggi-tingginya kolostrum. Begitu lahir pastikan bernafas bersih, pastikan menyusu, dan jangan lupa yang ketiga tali pusar. Biang tetanus, biang pneumonia, biang sepsis dan kejang adalah dari tali pusar. Sekarang Ngarit, pastikan tali pusar pedet terawat dengan baik, semprot gusanek, rendam betadin dan alkohol juga bisa. Siap. Lalu yang jenengan lakukan adalah perbaiki nutrisi induk. Jangan lupa treatment postpartus maksimal 1 kali 24 jam pasca proses kelahiran. Siap. Saya Saryawan, jadi tidak bisa terlalu lama memberikan materi Laskar Ngarit. Semoga 9 menit video ini bisa memberikan sedikit informasi, refreshing kembali ya, supaya tetap semangat. Butuh perjuangan untuk bisa
eksis, bertahan, mendapatkan keuntungan dari beternak sapi. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share video ini supaya menjangkau berbagai kalangan peternak. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.